Selamat malam, terpujilah Sang Buddha, Namo Buddhaya. Ya, ibu-ibu, para bapak, saudara-saudara, juga anak-anak yang turut serta, yang sangat kita semua cintai. Malam hari ini saya merasa senang, merasa bahagia bisa hadir di tengah-tengah umat Buddha di Wihara Jantigraha Bro yang telah melakukan kegiatan seperti wihara-wihara lain, seperti umat Buddha di tempat yang lain, yaitu pendalaman Dhamma. Dan ini sudah berlangsung beberapa hari. Dan rasanya juga bate-bate yang sudah sempat hadir juga sama Nera. Nah, ini saat yang memang bila kita mau mengikuti, ini sebuah kebahagiaan. Karena kita bisa belajar Dhamma, mendalami Dhamma. Kita semua yang hadir di sini, mungkin yang sebagian yang tidak bisa hadir di rumah, ini terlihat ada siaran langsung, live, tapi sudah dipublikasi belum? Ya, kalau sudah berarti mereka yang ya biasa mengikuti acara wihara tidak sempat hadir, dia bisa mengikuti dari rumah. Yang bisa hadir tentu saja ini sebuah kesempatan yang lebih baik, karena tidak sekedar di sini kita berkumpul untuk datang di wihara untuk berpuja bakti, dibaca paritaka, berlatih meditasi, tapi juga menambah pengetahuan, pemahaman Dhamma, bahkan juga pendalaman Dhamma. Nah, ini semua dirangkai sebagai belajar dan praktek Dhamma, ajaran Guru Agung Sang Buddha. Maka pertanyaannya, hari ini duduk di sini merasa senang, merasa bahagia tidak? Gitu kan? Kemarin ketika datang merasa senang, merasa bahagia tidak? Karena bukan yang pertama, tapi sudah berapa hari. Kemarin senang enggak? Nah, bahagia tidak? Kalau kemarin merasa senang, merasa bahagia, ya memungkinkan hari ini yang datang adalah mereka yang kemarin sudah datang dan merasa senang, merasa bahagia.
mendapatkan manfaat. Malam hari ini yang hadir saya lihat usianya lebih banyak yang muda-muda ya. Ibu-ibunya ibu-ibu yang muda-muda ya, masih terlihat ya muda, memang masih muda ya. Mungkin ya apa, belum ada yang ini terlihat sudah tua, semuanya masih muda. Kemudian juga yang ini pria ya, bahkan anak-anak. Ini artinya bahwa saat yang memang masa-masa begitu ya punya potensi, maksudnya potensi untuk mendengar, untuk datang ya. Jadi ini dimanfaatkan dengan baik. Karena apa? Biasanya yang tua-tua, kenapa kamu nggak pergi ke wihara? Alasannya, aduh saya jalan aja sudah susah. Jalan saja sudah susah, bagaimana kemudian ya datang di wihara sekalipun mungkin diantar sama anak atau cucu. Nah alasannya biasanya kalau sudah ya tua, tanda-tanda tua, itu biasanya semuanya sudah berkurang, sudah lemah. Beberapa kesempatan saya hadir, biasanya ibu-ibu yang sudah usur-usur duduknya di belakang sana. Tapi di kursinya kosong semua. Nah ini bedanya yang usianya sudah usur, yang tua dengan yang muda. Yang tua biasanya alasan karena fisik. Karena duduk sebentar merasa capek, jalan sebentar lelah, belum lagi ngantuk, belum lagi penyakitnya sedang ya kumat barangkali ya, yang pegel, yang apa, sakit kepala macam-macam. Nah, beda dengan yang muda. Yang muda itu lebih semangat, lebih energik. Ini yang benar. Jadi jangan ke wihara belajar dhamma nunggu sudah usianya usur, tua. Karena apa? Ya, kalau usia ini sudah tiba kepada kita, siapapun juga, pendengarannya berkurang, matanya juga sudah nggak jelas. Mungkin kalau jarak ini ke sana, ini mic-nya apalagi kurang bagus, nggak jelas mendengarkannya. Diceramai seperti apa? Nggak bisa dengar. Kalau nggak bisa dengar, bagaimana bisa mengerti? Wong bisa mendengar kadang-kadang juga mengertinya susah. Apalagi ya gak jelas. Karena itulah pada saat kita masih muda, ya masih anak-anak, ini sudah belajar dhamma, ya ibu-ibunya juga, ini satu keberuntungan. Karena apa? Bisa belajar dhamma, bisa mengerti bagaimana menyelesaikan persoalan hidup kita ya. Karena hidup kita ini
persoalannya selalu datang dan jadi berganti. Sebagai ibu-ibu berumah tangga pernah sepi dengan masalah di rumah. Anak-anak, ya kalau anak-anak masih kecil, paling masalahnya apa? Makan, minum, ya, pakaian. Anak masih kecil lucu. Tapi coba besar sedikit, kebutuhannya berbeda. Kebutuhannya nanti sekolah, biaya sekolah mahal. Gaulan anak-anaknya, hingga apa? Jadi orang tua itu menjadi berat. Tetapi itu sudah pilihan. Ada dua batang kayu, satu ringan, satu berat, tapi pilih sendiri yang berat. Ya sudah, pilih sendiri yang berat. Menderita sebenarnya. Tapi kadang-kadang tidak dilihat, dipahami penderitaan itu. Karena apa? Semuanya lewat. Seringkali ya diabaikan, seringkali lewat, tidak pernah dilihat sebagaimana ya munculnya berita kemudian diselesaikan. Biasanya ada masalah, lari dari masalah. Nah, kalau kita di sini duduk lama-lama pegel enggak? Pegel kan? Pegel. Ya. Kakinya pegel. Juga kalau ngelihat terus, ini juga tidak berkedip, pegel juga matanya. Belum lagi, tadi belum makan sore. Belum makan sore. Nah, perut kosong, suruh dengerin dhamma, sudah baca parita lagi. Kalau khotbahnya lama-lama dan juga urian yang berat-berat, nggak masuk. Makanya zaman Sang Buddha dulu kan ini, kalau ya seseorang lapar, ada siswa Sang Buddha itu yang lapar, dia nggak bisa mengerti dhamma. Makanya ada satu cerita bahwa dia seorang upasaka, dia penggembala dari sapi yang dari pagi dia ini hilang dari ini pengembaraannya. Kalau sapi-sapi dulu di India itu bukan di kandang, bukan kayak kita, tapi digembara di kebun. Nah, itu hilang, dicari sama pemuda itu, mencari dari pagi sampai sore. Nah, baru pemuda ini setelah mencari sampai sore tidak ketemu, dia melewati wihara di mana Sang Buddha ya sedang membabarkan dhamma. Lalu ya Sang Buddha karena sudah mengetahui bahwa pemuda ini telah siap batinnya, mentalnya untuk mendengarkan dhamma, bisa memahami, ya, bisa mengerti, bisa menembus, maka ditunggu. Tapi ketika ditunggu, tahu bahwa tidak mungkin juga karena perutnya lapar. Ya, akhirnya apa? Akhirnya ya suruh kasih makan dulu. Suruh kasih makan supaya apa? Perutnya isi. Kalau perut isi mendengarkan dhamma itu bisa masuk. Karena kalau perut lapar, roncongan mikirnya, perutnya lapar, tidak tahan. Nah, tapi sebaliknya kekenyangan juga sama. Kenyang ngantuk. Ada Raja Pasenadi. Itu senang makan kuah, nasi sama kuah. Oh, makanya kenyang sekali dia.
Begitu datang di wihara mendengarkan khotbahnya Sang Buddha pada para siswa, itu raja hadir di situ. Nah, karena makan kekenyangan, dia selalu ngantuk. Dia tertidur karena kekenyangan. Karena itu Sang Buddha menasihati baginda raja, makanya jangan terlalu kenyang, sedang-sedang. Nah, setelah mendapatkan nasihat dari Sang Buddha, Raja Pasenadi ini kemudian ngurangi, tapi ngurangi jadi kurus sekali. Jadi badannya kurus. Biasanya kalau orang diet itu terlalu berlebihan, itu kan jadi kurus. Di Pak Hendra kalau diet jangan-jangan bisa kurus nih. Sekalipun tulang besar tapi diet jadi kurus. Karena apa? Karena dietnya itu berlebihan. Jadi sedang-sedang lah. Karena lapar juga penderitaan. Mendengar dhamma, belajar dhamma susah. Tapi kekenyangan itu juga tidak bisa konsentrasi. Dia tidak bisa ngerti karena ngantuk. Karena ada kelambanan, ada kemalasan. Nah, maka sedang-sedang. Apa yang sedang-sedang? Prinsip madya itu membuat menjadi enak, menjadi bisa mengerjakan sesuatu apa saja. Kalau di rumah misalnya, di toko, kita terlalu lapar, juga tidak bisa kerja kan? Mau kerja, lapar, makan dulu. Kalau terlalu kenyang, ngantuk juga, tidak ada semangat. Maka sedang-sedang. Kalau sedang-sedang, maka seimbang pikirannya, sehingga bekerja bisa fokus, bisa terarah. Nah, jadi dalam hal belajar dhamma ini tentunya penting kita bisa mengetahui kondisi-kondisi. Maka dikatakan mendengar dhamma pada saat yang sesuai, karena tanpa sawana kita manggalam utama sesuai itu bagaimana sesuai dengan kebutuhan fisik kita, kebatinan kita siap enggak. Karena datang di wihara, alih-alih tujuannya ke wihara untuk apa? Saya mau berbuat baik, saya mau baca parita, saya mau berlatih meditasi, saya mau belajar dhamma. Apakah ketika dengan satu ketergugahan batin sang vega, semangatnya ini bisa datang di wihara? Apakah bisa di wihara sepenuhnya berbuat baik ketika sudah duduk sepenuhnya bisa melakukan tadi yang saya sebutkan? Gimana? Sejujurnya gimana? Enggak kan? Enggak, kadang-kadang kita enggak sepenuhnya. Baca parita kadang-kadang juga baca paritanya lantur ke sana kemari, pikirannya ke sana kemari. Meditasi bukan pikirannya ada di sini di tempat duduk. Lalu pada tubuh, pada pikiran kita tidak, tapi kemana-mana. Tidak habis sepenuhnya. Karena apa? Karena pikiran kita itu memang sifatnya tidak bisa diam. Tapi tidak apa. Ketika kita mengetahui, pikiran saya belum jinak. Siapa yang pikirannya jinak? Kita belum, kita masih jauh. Tetapi kita sudah ada satu niat, satu kemauan pikiran. Karena kita ingin hidupnya bahagia. Bahagia ada di mana?
bahagia itu kan bukan ya di mana-mana, bukan ketika pergi makan di resto dan jalan-jalan, bukan di mana, ya bukan juga di sini. Bahagia itu ada di dalam pikiran kita, penderitaan itu ada di dalam pikiran kita. Nah, kalau kita ini bisa mengendalikan pikiran, mengarahkan pikiran, maka ketika kita menjumpai atau mengalami kesulitan, penderitaan, ya penderitaan itu juga bukan karena dari luar, tapi penderitaan itu juga ada di dalam fisik kita, tubuh jasmani kita. Ya duduk, lama-lama kesemutan, pegal, ya belum lagi pikiran timbul karena masalah seperti ya keingatan yang lalu-lalu, timbul kekecewaan, kan begitu ya, ratap tangis, penderitaan, ya. Karena pikiran yang lalu menyelinap ke sekarang, pikiran yang akan datang juga menyelinap ke sekarang. Nah, tadi dikatakan hidup sesuai dhamma akan bahagia. Hidup sesuai dhamma akan bahagia, ya hidup yang saat ini. Hidup yang saat ini. Nah, tapi itu susah pada hidup saat ini. Kita di sini, ya ketika kita bisa mengarahkan pikiran, ya bisa ada pengertian, itu bisa kita bahagia. Tapi ketika pikiran kayak tadi menjelinap ke yang lalu, yang akan datang, atau pikiran-pikiran buruk, karena pikiran buruk bisa muncul di mana-mana. Di wihara bisa enggak pikiran buruk? Bisa. Di sini juga kita bisa muncul pikiran buruk. Kalau setan atau jin katanya ya, itu masuk wihara takut. Setan, jin, atau makhluk-makhluk yang jahat kalau masuk wihara takut. Tapi kalau pikiran buruk, ya pikiran buruk adalah pikiran yang buruk-buruk, ya benci, marah, kesal, ya itu kan ya, sangat bisa muncul di mana-mana. Ya kadang-kadang bisa di wihara. Nah, ibu-ibu ini yang paling banyak kan. Nah, ibu-ibu melihat ya yang lain, lihat yang lain, jadi semua pada baca parita malah main HP, ya, main HP apa biasanya kan ada juga yang di wihara main HP, ya. Lalu yang ibu lain melihat yang lain pada main HP atau baca parita atau mendengar dampak kasak kusuk, dia bisa nggak seneng, bisa timbul iritasi, nggak senang sama yang di samping-sampingnya itu, yang ya lakukan sesuatu memang yang nggak pas ya, tapi bisa timbul iritasi, nggak senang, atau bisa menimbulkan semangatnya bisa rosot, berkurang, berpikir, lah pokoknya dia lebih senior, dia lebih lama, bisa begitu ya. Nah, persepsi, ya, cara pandang melihat ukuran orang lain itu ya sebagai sesuatu yang tidak pas, yang bisa menimbulkan rasa tidak senang, rasa kecewa bahkan, ya, lalu jadi nggak semangat. Nah, padahal sebenarnya kan ya yang lain lah, nggak usah ngurusi yang lain. Nah, kita kadang-kadang terlalu ngurusi orang lain.
Kalau ngurusi orang lain, coba kalau masing-masing ngurusi dirinya sendiri. Mendengar ya dengar, wong dengar pakai telinganya sendiri, melihat pakai mata sendiri, duduk pakai duduk sendiri. Tapi kadang-kadang ketika ada di wihara atau kumpul-kumpul kita, ya tanpa disadari, ya kita itu lengah, kita terlalu ngurusi orang lain. Itu yang membuat kita niatnya mau berbuat baik, katanya ke wihara berbuat kebaikan jadi kesel, jadi ini kecewa. Akhir-akhirnya apa? Ya tidak sedikit sering kita dengar. Ya biasanya ibu-ibu, tapi nggak selalu ibu-ibu ya. Karena ibu-ibu biasanya kalau kumpul ibu-ibu, yang muda, yang pemuda kumpul pemuda, yang anak-anak, nah biasanya saling menilai begitu. Persoalan saling menilai. Nah, akhirnya apa? Nanti saya tidak ke wihara lagi dah. Saya malas ke wihara. Karena yang kelihatannya dia taat, kelihatannya dia baik, dia tidak melakukan hal yang semestinya di wihara itu. Ada yang anak muda juga begitu. Ya, di wihara melihat teman-temannya dia main HP, ya apa dia buka-buka apa nggak ngerti ya, main HP, lalu dia bisa tenang. Padahal si A ini melihat sama si B yang lain-lain bahwa mereka lebih senior, lebih lama dan ini. Nah, satu hari ada satu cerita. Nah, anak sekolah minggu ini ya biasanya dia rajin ke wihara. Lalu dia bilang sama ayahnya, "Ayah, saya tidak mau ke wihara lagi." "Loh, kenapa, Nak?" "Ya, karena di wihara itu teman-teman saya semuanya mereka main-main, ya tidak mengikuti puja bakti, dia main-main dan dia ya menceritakan kejelekan-kejelekan orang lain." Lalu ayahnya bilang, "Ya tapi ada satu syarat. Syaratnya kamu besok datang lagi ke wihara dah. Tapi kamu ambil gelas atau mangkok itu, nah kayak gelas itu, gelas diisi air, gelas diisi air. Kamu ini siapin gelas diisi air penuh, kamu jalan keliling Dhammasala, nih kayak keliling Dhammasala, kayak Padaksina itu loh, muter arah jarum jam. Nah, lalu jangan sampai airnya itu menetes atau tumpah. Jaga ya, kamu jaga. Kamu keliling Dhammasala, muter pelan-pelan, jalan. Jangan sampai menetes, jangan sampai tumpah. Itu dijaga betul. Keliling Dhammasala sebanyak 3 kali. Lalu anaknya bilang, "Ya ayah, saya akan besok ke wihara dan saya akan mengikuti apa yang ayah minta." Syarat untuk yang harus dipatuhi. Nah, anak itu ke wihara bawa gelas isi air penuh keliling. Dia pelan jalannya dengan konsentrasi, dinikmati. Nah, tapi akhirnya 3 kali putaran. Masuk ke Dhammasala, taruh di altar airnya. Apakah airnya itu tumpah? Tidak, karena dijaga dengan baik. Ya, dijaga dengan baik. Dia jalannya dengan pelan, ya, dengan penuh perhatian, meditasi. Nah, kemudian anak itu pulang ke rumah, ditanya sama ayahnya, "Bagaimana, sudah dilakukan?" Ya, Padaksina mengelilingi Dhammasala dengan bawa air dan tidak sampai tumpah-tumpah. Lalu anaknya mengatakan, "Sudah ya." "Sudah ya?" "Sudah." "Lalu apakah kamu ini melihat teman-temanmu main HP?"
Ya, main game waktu di wihara, ketika puja bakti. Kamu lihat enggak teman-temanmu cerita tentang keburukan orang lain, kejahatan orang lain? Oh tidak, tidak ayah, tidak melihat. Nah, ayah mengatakan begitulah. Jadi kalau Anda ini fokus, lakukan sesuai dengan tujuanmu ke wihara, tidak ngurusi, tidak memperhatikan yang lain, kamu ya tidak akan terpengaruh. Ya. Dan kamu tidak melihat yang apa dimaksud ya, teman-temannya yang begini begitu. Ya, begitulah kira-kira. Jadi kalau kita ini ya ke wihara sesuai dengan tujuan kita, praktek dhamma. Jadi tidak perlu kita terlalu cengeng, kita perlu mendengar. Ya, kadang-kadang wah, ke wihara itu ngapain aja? Ke wihara itu apa untungnya, apa manfaatnya? Nggak usah. Apa tuh dipikir ketika ada orang-orang yang mengatakan seperti itu, ya? Karena jelas sekali ke wihara kalau kita ya mau menyelidik, banyak sekali kebaikan yang kita lakukan. Banyak sekali nilai luhur yang kita bisa kembangkan sebagai pengembangan batin kita. Beda dengan ya di tempat lain. Di rumah kadang-kadang pun susah kan baca parita. Di rumah susah. Apa mau ini pasang giolo dupa karena rumahnya sudah banyak barang atau memang tidak punya altar, ya. Susah. Di wihara butuh rupanya gede. Kurang gede nanti akan dibuatkan lebih gede lagi. Kurang apa? Itu menambah keyakinan, menambah sadar kita untuk berbuat baik. Macam-macam kebaikan yang kita lakukan. Ya, tentu saja mereka yang datang ke wihara, mereka yang sudah menyenangi kebaikan, sudah menjadi kebiasaan berbuat baik, itu sangat beruntung. Dan hanya sedikit kan, ya, masih banyak yang belum. Ya, jadi bisa dikatakan apa? Ya, ibu-ibu, saudara-saudara ini ya terpilih, terpuji di antara yang lain. Karena apa? Karena sudah menyadari pentingnya untuk berbuat baik. Lebih baik kan berbuat baik daripada berbuat buruk kan? Coba kalau orang suruh milih, Anda itu senang menyenangi kebaikan atau senang menyenangi keburukan atau kejahatan? Nah, kalau orang baik tentu akan berpilih, ya saya senang berbuat baik, saya menyenangi kebaikan, dan saya menjauhi dari keburukan. Makanya orang yang baik ini ya patut diberikan puji. Karena apa? Karena sudah melihat manfaat kebaikan, sudah melihat dhamma. Ya, yang melihat dhamma, ia melihat hukum sebab musabab. Yang melihat dhamma, melihat hukum sebab akibat. Yang melihat dhamma, dia melihat segala sesuatu sebagaimana adanya.
Nah itu dia. Makanya ya mereka yang telah memiliki patipada itu rajin dan semangat dalam praktik dhamma, maka seseorang itu hidupnya akan cenderung berbahagia. Karena apa? Karena bisa melatih pikiran, bisa mengendalikan pikiran. Dan ketika dia menghadapi masalah, dia bisa menyelesaikan masalah. Tidak lari dari masalah. Karena ada di masalah itulah, kalau masalah itu dilihat, ya ketika duduk sakit coba dilihat. Ini sadari. Nanti begitu kesemutannya hilang apa? Plung, rasanya enak, tenang. Pegel. Ketika pegel itu datang, wah, tapi begitu pegelnya hilang, enak. Ketika haus minum, rasanya enak. Kenapa? Itulah penderitaan. Ketika penderitaan itu dihadapi, lalu dipahami, maka kelihatan. Itulah derita. Inilah sebab derita. Ini lenyapnya derita. Di jalan untuk melenyapkan derita. Jadi sebenarnya derita itu bukan sesuatu yang dibahas kadang-kadang susah dan dalam, tapi sungguhnya ada di dalam hidup kita. Ketika lapar, haus, kita mengalami derita, dan ketika kita mengatasinya, ya hal yang sewajarnya, nah kita bisa terbebas dari derita. Ketika kita muncul pikiran tidak senang, iritasi, ya kejengkelan pada orang lain, tapi kemudian kita munculkan pengetahuan, kita munculkan kebijaksanaan, ya. Kemudian dipotong, tidak dikembangkan, pikiran buruk itu dipotong, nah selesai. Ketika kita lagi tidak senang, lagi jengkel apa yang terasa? Terasa sesak. Ya. Kadang-kadang kalau pikiran kita lagi mikirnya banyak kan sesak juga kan. Itu tandanya lagi stres itu. Sesak, menderita. Ya, terlalu banyak pikiran, terlalu banyak beban, ya, terlalu banyak ya kecenderungan ke hal-hal yang buruk, ya. Karena mungkin kemelekatan, apakah karena ketidaktahuan kita, banyak sesak, menderita. Tapi begitu kita ini sadari, lepas, oh enak. Ini praktek dhamma sehari-hari. Ya. Kita mengalami. Nah kalau kita relatif artinya ya sesuatu yang ya bisa ya terjadi seperti ini seperti itu ya. Nah kalau kita ini ya melihat bahwa ya, ketika kita mengalami tekanan, beban pikiran, ya pikiran buruk lah, kita bisa ya mengatasi ya, dengan kebijaksanaan, dengan pengertian, bisa selesai. Jadi semua adalah kembali pada diri kita sendiri. Maka dikatakan tahi atano nato. Jadi kita adalah lindung bagi diri kita sendiri. Ya, lindung bagi diri apa? Ya kebaikan kita. Yang menjadi pelindung bagi diri kita, kebaikan kita. Kalau kita ini punya kebajikan, punya jasa, nah itu akan melindungi kita. Kalau kita bisa menjaga perbuatan kita, baik pikiran, ucapan, dan tindakan, maka itu bisa melindungi kita. Jadi menderita itu bukan sesungguhnya faktor yang ditimbulkan dari luar, tapi penderitaan itu
kerap kali itu adalah faktor dari dalam diri kita sendiri. Nah, kalau kita ini ya selalu mengisi dengan hal-hal yang baik, kebajikan-kebajikan, menjernihkan pikiran, maka sudah tentu kita akan terbebas dari penderitaan. Belajar Dhamma tentunya agar supaya kita lebih bijak ya dalam mengatasi hidup, sehingga kita bisa mengatasi penderitaan. Belajar Dhamma agar supaya kita terbebas dari penderitaan. Karena itulah dengan belajar dan praktik Dhamma yang telah dilakukan secara terus-menerus selama ini, bukan saja pada masa pendalaman Dhamma ya, tapi ibu-ibu, saudara-saudara ini memang sudah memiliki patipada praktik Dhamma yang yang baik ya. Selama ini tentunya ya akan lebih bisa hidup sesuai Dhamma. Hidup sesuai Dhamma adalah kebahagiaan. Ya, jadi ini yang malam hari ini dapat saya berikan, ya, saya sampaikan, dan kesempatan malam hari ini berapa hari memang saya sudah pikirkan ngobrol berapa hari, ternyata ada jadwal susulan, saya harus kembali ke Balikpapan sampai nggak ada pesawat ya. Berarti jadi berhari-hari jadi berhari-hari ya itu nggak bisa nggak bisa dipikirkan yang kadang-kadang seperti itu ya. Tapi itu hal yang biasa. Tapi ada hal-hal yang lain yang tentunya ya secara Dhamma juga ya bisa terjadi ya, karena ya, segala sesuatu adalah tidak pasti ya. Jadi ini yang barangkali juga semangat kita untuk belajar dan praktik Dhamma ya, karena kesempatan ya ini sangat berarti. Ya, terima kasih ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian. Saya cukupkan untuk uraian pada malam hari ini, dan besok saya akan menyampaikan uraian yang lain. Terima kasih. Sampai sata bawaru. Ya, demikian tadi uraian Dhamma dari Yang Mulia Bante Supapanyo Mahatera. Mungkin berikutnya nih kesempatan, mungkin bagi para umat ada yang mau bertanya, dipersilahkan. Ini sudah paham semua nih kayaknya. Ada yang mau bertanya? Iliwan. Namo Buddhaya Bante. Kehidupan sehari-hari kita pasti menemukan sisi baik dan sisi buruk dalam diri kita. Namun terkadang kita tidak menyadari akan sisi buruk yang ada di dalam diri kita. Yang jadi pertanyaan adalah ketika seseorang itu
mengenal dhamma dengan baik, rajin ke wihara, berdana dengan baik, melakukan sila dengan baik juga, namun dia tidak menyadari masih ada kekurangan yang ada dalam diri dia yang diketahui oleh orang lain, sehingga menjadi perguncingan atau sesuatu yang menjadi omongan lah, kejelekan dia yang dia tidak sadari. Yang saya pertanyakan adalah, apakah orang itu tetap mendapatkan karma baik karena sering melakukan dhamma dengan baik, ataukah dia mendapatkan karma buruk karena mendapatkan perguncingan dari orang lain? Demikian Bante, terima kasih. Pertanyaan yang baik sekali. Jadi sisi orang baik buruk itu sudah sewajarnya, karena ya selama masih melakukan kebaikan-kebaikan, ada kecenderungan pada kebaikan-kebaikan dan ada kecenderungan pada keburukan-keburukan, baik buruk masih ada, hitam putih masih ada. Tapi mana yang lebih kuat, baiknya atau buruknya? Nah, kalau orang lain menilai sudah berbuat baik di wihara macam-macam kebaikan, dinilai kan sama orang, dinilai, ya biar saja, orang lain kan bebas menilai. Kita juga bebas menilai orang lain, sama orang lain bebas menilai kita. Jadi jangan kita merasa kecil hati. Nah, kalau kita dinilai sisi kurangnya, sebenarnya harus berterima kasih. Terima kasihnya apa? Oh, saya kurang menyadari selama ini kekurangan saya. Benar enggak? Nah, kalau kita merasa udah baik, itu kan bahaya. Merasa sudah baik, belum sepenuhnya baik. Karena kita masih berbuat baik, berbuat buruk. Jadi kadang-kadang kita harus mengubah cara pandang kita. Jangan kita merasa kalau orang lain ini ya memandang sisi kekurangan kita, kita merasa jadi anti, merasa kita jadi terpojok, terbebani. Nah, semakin orang dewasa atau tumbuh kebijaksanaannya, itu semakin dapat menerima saran, kritik, atau apapun juga. Ya. Makanya kalau kita merasa sudah banyak berbuat kebaikan, masih ada lontaran atau singgungan, atau mungkin juga apa yang lebih ini, cibiran ya, cibiran dari orang, ya nggak usah kita kemudian merasa tertekan. Tetapi apa yang orang lain melihat itu kan dari sisi sudut pandang dia. Kalau itu kemudian kita kembalikan kepada diri kita sendiri, ternyata itu tidak, ya sudah. Tapi kalau ternyata kita melihat ke dalam, merenungi diri sendiri, rasa oh iya ya, kita masih ada kurangi, bagus kan? Itu artinya kita bisa mengintrospeksi diri kita untuk kita lebih baik lagi, untuk menjadi lebih baik lagi. Karena kadang-kadang saran, kritik atau apa di orang lain itu bisa menggugah kelengahan kita, karena seringkali kita ini dengan cara pandang bahwa menganggap dirinya sudah baik, menganggap dirinya sudah pandai, menganggap dirinya sudah melebihi daripada yang lain. Nah, itu sesungguhnya ya bukan sisi yang baik, karena cara pandang itu bukan cara pandang yang benar, sekalipun sudah berbuat baik. Karena itu keakuan, keangkuhan, merasa sudah lebih baik. Nah, kalau orang itu baik betul, maka
orang ini tidak merasa, karena sungguh tidak ada siapa yang lebih baik dari orang lain. Ya. Itu hanya cara pandangannya. Jadi pandangannya harus dirubah. Cara berpikir dan cara pandang kita yang berubah. Karena aku itu tidak ada. Aku yang lebih pandai, lebih baik, lebih suci, lebih apa, enggak ada. Itu hanya cara pandang. Nah, karena itulah ya ketika ada mendengar dari orang lain tentang diri kita, ya kita introspeksi saja, lihat ke dalam. Benar enggak? Kalau memang benar, ya berarti saya itu sisi kurangnya, saya harus lebih baik. Jadi berpikir positif. Kalau memang tidak ada, tidak seperti apa yang dikatakan, ya sudah. Jadi artinya seimbang, pikiran tenang. Kalau pikiran kita tidak tenang, pikiran tidak seimbang, wah, menjadi kita ini kayak apa ya? Kebakaran. Ya kebakaran. Nah, ya kebakaran, terbakar kan, marahnya, emosinya. Ya kalau kita sudah baik, lalu kemudian dibilang baik, kebaikan kita tidak akan kurang. Justru kalau kita sudah cukup baik dibilang belum baik, kita sabar, kita bisa menerima, kita tambah kebaikan. Artinya batin kita berkembang. Orang lain yang mencela, yang kemudian membicarakan ya tentang kita, sisi buruk, dia yang berbuat buruk. Dan kita harus berpikirnya, kasihan dia ya. Kasihan dia itu berpikir, tentunya berucap ya. Kalau dia sudah menyampaikan ke sana kemari. Yang mulutnya ember lah, orang ngomong tidak karu-karuan. Nah itu. Jadi ya kita di satu sisi kita bisa mengintrospeksi, di sisi lain kita kasihan sama orang lain yang membicarakan atau mencelakan itu akan kebaikan-kebaikan kita, padahal dia belum tuh sudah bisa berbuat baik, melakukan apa yang kita lakukan. Karena biasanya itu didasarkan karena apa orang itu? Karena ketidaktahuan, karena kebodohan, karena awija, kegelapan. Nah kalau orang itu mencela dan lebih daripada itu adalah mencegah ya orang lain untuk berbuat buruk, berbuat baik maksud saya, mencegah orang lain untuk berbuat baik. Artinya misalnya orang mau berdana, gak usahlah kamu berdana ke wihara, gak usahlah kamu ke wihara, ngapain? Ya, nggak ada manfaat, nggak ada gunanya. Orang seperti itu dia menodai, menciderai ya sifat baiknya sendiri. Jadi dia tambah buruk, menciderai dirinya sendiri karena keburukan dia. Jadi apalagi kasihan dia. Jadi kalau melihat orang lain berbuat buruk dalam hal apapun, kita sebagai seorang Buddhis berpikirnya kasihan dia. Itu bijaksananya. Tapi kita bisa enggak bersikap bijaksana? Kadang-kadang kita kan emosi. Kadang-kadang kita itu membalas sendiri nggak cukup, kita ngacak-ngacak yang lain. Ayo, dia itu ngomongin kayak gitu kita balas. Nah itu bukan cara seorang Buddhis yang bijak. Ya. Seorang Buddhis yang bijak berpikirnya kalau orang lain berbuat buruk, kita kasihan karena dia akan memetik akibat dari sebab-sebab buruk yang dia lakukan. Ya. Berbeda kalau dia membuat sebab-sebab baik yang dia lakukan, dia akan mendapatkan kebaikan, mendapatkan bahagia. Ya, saya kira ini